Kalau kalian sampai Lampung, kalian akan sadar ada dua bangunan. Yang satu bangunan kecil, yang satu itu khusus untuk pejabat, yang satu khusus rakyat jelata seperti kita. Nah, banyak pejabat-pejabat tuh nggak pernah ngerasain apa sih rasanya jadi orang biasa gitu loh. TikTokers dengan username Aubimax Reborn ini mengkritik pemerintah Provinsi Lampung dengan 4 poin utama terkait dengan infrastruktur, sistem pendidikan, tata kelola, dan ketergantungan Lampung pada sektor pertanian. Nah, tapi ternyata dari video kritiknya itu, Bima dilaporkan ke Polda Lampung dengan dugaan melanggar UU ITE. Advokat Gindan Chori mengatakan kalau menurutnya, Bima sudah menyebarkan berita hoax dalam video-videonya. Wagub Lampung pun juga sudah angkat bicara nih guys. Ia menjelaskan kalau pemerintah Lampung sudah bekerja keras untuk menjalankan setiap program yang direncanakan. Bukan berarti terus dijawab begini, oh gara-gara viral terus dikerjakan. Saya jelaskan pekerjaan kami bukan soal untuk viral atau menjawab viral. Jadi kita kerja pagi siang malam bukan urusan sama viral. Yang Pak Gubernur konsen urusan pembangunan infrastruktur. Aku jelasin total satu lagi, misalkan soal pembangunan Kota Baru. Kami masuk 2019 dengan defisit 1,7 triliun. Cukup besar untuk ukuran Lampung yang anggarannya hanya 7-8 triliun. Defisit 1,7 triliun itu adalah defisit yang besar. Kita fokus menangani itu. Baru 2020 awal ada situasi besar namanya COVID-19. Pak Gubernur bukan tidak kepengen loh pembangunan Kota Baru dengan kantor yang besar-besar megah, tapi hati Pak Gubernur lebih tergerak untuk membangun jalan dan jembatan yang besar daripada untuk kantor. Bahwa itu penting dan ini masuk dalam perencanaan beliau. Ketika kita memungkinkan anggarannya untuk digunakan ke arah sana, tentu kita gunakan ke arah sana. Nah, Pertama gue bilang makasih sama Bang Bima udah ngangkat isu ini ya. Yang kedua, kita bisa lihat responnya pejabat Lampung aja udah sampai langsung laporin video itu. Jujur sebagai warga Lampung, dari lahir sampai lulus SMA gue tinggal di Lampung. Saat itu gue sebenarnya udah keterima di universitas negeri di sana, cuma gue nggak mau ambil. Rektornya yang kemarin ketangkep itu, kayak yang dibilangin Bang Bima, kalau orang Lampung tuh banyak yang pinter-pinter itu benar. Tapi kebanyakan orang pinter Lampung itu milih untuk keluar. Karena di Lampung nggak cukup cuma pinter doang, lo harus punya duit, lo harus punya koneksi. Ya harapan gue semoga aja dengan adanya video ini, Lampung bisa jadi lebih baik ya, dan nggak jadi rumah kor. Itu benar banget. Dan mirisnya lagi, kadang-kadang instansi-instansi itu tanpa ragu mengambil hak para pegawai. Nah, siapa nih yang ngambil? Yaitu mereka yang punya power di instansi tersebut. Dan mungkin mereka juga mengajak beberapa jajaran mereka ya. Terus gimana sih cara mereka itu ngambil? Itu banyak banget cara mereka itu ngambil hak-hak para pegawai. Kan kalau sekarang ini ya, misalnya PNS. Nah, PNS itu kadang menerima uang jasa, dan uang jasa itu dikirimkan langsung ke rekening pribadi mereka. Jadi dari negara, dari pusat itu langsung dikirim ke rekening-rekening yang bersangkutan tanpa melalui pemerintahan daerah, langsung masuk. Nah, setelah diterima, maka atasan-atasan di instansi itu akan meminta mereka untuk mengirimkan jumlah uang yang sama ke rekening instansi yang bersangkutan. Jadi setelah beberapa hari akan dikirimkan kembali ke yang menerima dengan potongan sekitar 30-50% gitu. Jadi lumayan banyak kan potongan. Bayangin kalau misalnya uang jasanya 10 juta, dipotong 30% aja udah 3 juta kan. Dan itu gak cuma 1 atau 2 pegawai, itu rata-rata seluruh pegawai biasanya mengalami hal yang sama. Terus kenapa mereka gak ada yang melapor atau speak up? Karena kalau misalnya Anda atau mereka mau melapor atau speak up, semua urusan mereka akan dipersulit di instansi tersebut. Jadi kedepannya mereka akan sulit untuk mengurusi perpanjangan kontrak dan sebagainya. Bahkan itu juga bukan cuma di instansi tersebut loh dipersulitnya, tapi di kedinasan terkait. Jadi misalnya aku nggak mau ngasih contoh. Jadi mereka itu nggak akan, pokoknya kalau misalnya mereka yang speak up atau melapor ya udah, mereka yang akan dipersulit gitu, dan tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. Mereka tidak akan bisa menemukan jalan keluar itu.
itu. Jadi ya mau nggak mau mereka mengikuti flow aja. Karena kalau misalnya mereka mau mencoba melaporkan, ya mereka yang ujung-ujungnya kesulitan, dan pada akhirnya mereka juga nggak akan ada jalan keluar untuk hal itu. Jadi ya gitu mirisnya di Lampung. Tapi sekarang aku tahu alasannya kenapa Lampung gak maju-maju. Ya karena ini, Bang Bima kritik dikit langsung di-cut, langsung dilaporin. Iya, ada yang ngelaporin, yaitu salah satu advokat Lampung yang bernama Ginda Ansori. Ya, dilaporinnya karena menyebarkan narasi hoax dan keberatan disebut dajjal gitu lah. Nyuwun sewu nggih Pak Ginda Ansori. Kalau menurut Bapak narasi tersebut tidak benar, maka tunjukkan letak kesalahannya di mana. Tunjukkan dengan bukti foto-foto atau video-video, bukannya langsung main lapor ke polisi. Bapak kan advokat kan ya, tahu hukum di negeri Konoha ini seperti apa. Harus viral dulu baru ditanggepi gitu kebanyakan. Lah ini mumpung ada anak bangsa, anak Lampung yang memviralkan kritik-kritiknya tentang kondisi Lampung yang perlu diperbaiki, ya harusnya didukung dong ya. Bukannya kalau jalan-jalan waterboom itu diperbaiki, menguntungkan juga buat Bapak. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa Indonesia kehilangan pemuda-pemudanya yang aktif, yang berprestasi. Bisa-bisa pada kabur semua dari negeri Konoha. Nah ini Bang Bima contohnya nih, berprestasi toh, bisa berkuliah di luar negeri, di Australia gitu kan. Masa ya sampai dia tuh membuat visa protection gitu loh, takut diancam oleh negerinya sendiri. Nah malah Bapak advokat tercinta ini berusaha untuk meng-cancel visa protectionnya. Setelah Pak, Bapak ini dendam kesumat kenapa toh dengan Bang Bima? Bukannya di bio Twitternya Bapak itu tertulis penggerak perubahan ya? Perubahan yang lebih baik kan, bukan perubahan yang lebih buruk kan? Dan bersuara untuk mereka. Mereka siapa Pak? Mereka rakyat kan? Bukan mereka pejabat toh? Iya ya, mereka pejabat ya maksudnya ya. Kan tim advokasinya ini yang sampai tutup komentar. Ya, memang anti kritik banget memang ya. Good luck deh buat semua warga Lampung. Gue orang Lampung, orang metro, kota kecil di Lampung. Gue gede di Singapura, dan sekarang gue balik di Indonesia. Dan gue baru balik banget dari Lampung nih, baru nih landing. Lampung itu dekat dengan Jakarta, hanya 30 menit. Dan kalau kalian naik kapal gitu ya, naik mobil rame-rame, itu paling 5 jam, kalau paling lama ya 8 jam, kok lagi macet banget. Dan di Lampung itu sangat dekat dengan Jakarta, tanahnya bagus, cuacanya bagus. Di situ tuh banyak perusahaan asing, perusahaan besar-besar di Indonesia itu banyak banget di Lampung. Di Lampung itu ada Charlon Pokpan, perusahaan pangan, ada The Great Giant Pineapple, itu eksportir nanas salah satu paling besar di dunia, ada di Lampung. Belum lagi yang lada, gula, terus ada apa lagi ya, wong koko, ada susu, ada diamond, dan lain-lain tuh ada di Lampung. Bahkan daging-dagingan sapi itu pun banyak sapinya Lampung. Jadi kalau kalian ke airport Lampung, kalian akan sadar banyak warga asing di airport itu. Tapi itu international airport, nggak pernah jalan pesawat internasional, hanya 1 kali ke Malaysia, habis itu ya udah. Kalau kalian sampai Lampung, kalian akan sadar ada 2 bangunan. Satu bangunan kecil, yang satu itu khusus untuk pejabat, yang satu khusus rakyat jelata seperti kita. Nah banyak pejabat-pejabat tuh nggak pernah ngerasain apa sih rasanya jadi orang biasa gitu loh. Naik transport sistem yang biasa, sekolah di tempat yang biasa, jalan di jalanan yang biasa, mereka nggak tahu. Mereka turun pesawat, langsung diambilin tasnya, diajakin lewat jalan ekspres dan lain-lain. They don't know apa citizen itu rasakan. Makanya bagus banget nih untuk para pejabat, mungkin akan ngirim anak-anaknya tinggal di dalam pedesaan untuk tahu sistem pendidikan di desa itu seperti apa. Jadi anak-anaknya bisa menyampaikan ini ke orang tuanya. Papi, di sana itu kotanya itu kurang ini loh, kurang itu loh. Jadi mungkin akan saling ngasih tahu dan bisa membangun kotanya lagi. Desanya itu bisa lebih bangkit.
Nah ini ya dia menyampaikan langsung dilaporkan ke polisi, orang-orang anti kritik gitu ya, jangan gitulah. Toh anyway kalau kota kalian itu bangkit, kota kalian itu maju banget, yang bangga siapa? Kita sebagai orang Lampung kan. Dan kalau Lampung itu maju yang bangga kan pejabatnya juga kan. Kalian bayangin deh, kalau kalian pejabat Lampung, kalian habis masa jabatan, kalian akan ngelihat kota kalian kayak ini yang sudah gue kerjain, gue bikin ini, gue memajukan ini. Apa rasanya? Bangga kan? Dan gue yakin akan ada yang ngomong, lu bacot doang, lu gampang, ngoceh doang. Sama iya, makanya menurut gue penting banget untuk orang menjadi pejabat itu tahu visi dia itu apa tuh, dia mau jadi pejabat. Dan orang sekitar dia itu seperti apa. Karena susah loh untuk menjabat, tapi kanan kiri kalian visinya nggak sama untuk membangun kotanya. Mau kalian usaha kayak apapun, kalau visinya nggak sama untuk negaranya, untuk kotanya itu Dan untuk anak-anak Lampung, menurut gue penting banget kemanapun kita pergi, kita tuh harus meninggalkan kesan yang baik, tutur cara ngomong yang baik, kelakuan kita yang baik, karena kita harus membuktikan kalau orang-orang Lampung itu memang pinter dan bagus-bagus. Supaya Lampung gak dipikir kota begal only. Sebenarnya yang diomongin kakak ini 100% bener. Ya kebenaran gue juga pernah tinggal di Lampung. Dari gue umur kecil 7 bulan sampai gue lulus SD, gue tinggal di Lampung. Gue tinggal di Lampung Utara, yaitu Kota Bumi, di Kampung Bojong. Itu adalah tempat terpencil, tempatnya orang-orang yang tidak berkembang. Kenapa gue bilang bisa gak berkembang? Karena ya gue kan tinggal di Jakarta udah hampir belasan tahun gitu. Pas gue pulang ke sana buat nengokin saudara-saudara gue, sepupu-sepupu gue masih ada tinggal di sana, itu semua masih sama, semua gak berubah. Ya dari rumahnya, dari orang-orangnya. Yang berubah itu cuman orang-orangnya udah makin tua gitu doang gitu. Di jalanan masih rusak. Terus aduh pusing deh. Kayak sekolah SD gue aja ya, itu gak berubah sama sekali. Itu masih sama. Paling ya tiap tahun tuh dicat doang gitu ya, tapi kayak atap-atapnya, bangunannya, bentuknya tuh sama. Gue heran, siput banget gitu perkembangannya. Tapi di sini yang mau gue tanggapin adalah sikap dari kebanyakan orang ya di sana. Di sana kebanyakan orang yang nganakin duit, gak pandang bulu untuk nganakin duit. Dia nggak ngeliat itu saudara, itu dia nggak ngeliat itu sepupu gitu. Nggak tahu ya, ini semua atau di keluarga gue doang. Jadi singkat cerita, keluarga gue begitu ke gue. Ya kita ngegedain tanah ke dia, ke sepupu bokap paling tua. Kita gadain tanah dengan luas tanah yang kurang lebih 300-400 meter. Itu cuman 8 juta. Bayangin Wak, 8 juta di tahun 2007. Kita nekat karena kita ngerasa kayak di sini gak berkembang. Keluarga gue tuh udah pusing banget. Gak ada perkembangan apa-apa tinggal di sini. Ya gak maju-maju. Orang-orangnya juga begitu-gitu aja. Jadi kita memutuskan untuk hijrah dengan modal menggadaikan tanah satu-satunya dari bokap ke sepupu gua. Dan yang paling males apa? Ketika kita punya uang untuk balik ke sana dan membicarakan menggadai tanah itu gitu. Tapi tanggapan mereka berbeda. Mereka mengatakan, ini kalau misalkan digadai ke orang lain, bunganya udah berapa? Gila nggak lo? Keluarga lo ya masih pengen lo bungain.